Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir sayyirna bi'azamatika bitaysir rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarjul amru kulluhu ya fattah ya alim. Iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada keluarga besar, putra putri zurriyah daripada Hadratul Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, yang mudah-mudahan diberkahi Allah, dirahmati Allah, diangkat derajat oleh Allah, dikaruniakan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan tercapai segala hajat di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat yang semuanya berhadir di tempat ini, mudah-mudahan hajat-hajat antum, hajat-hajat pian, hajat-hajat jenengan semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat wal afiat. Mudah-mudahan semuanya bahagia, aman, tentram, makmur, dan mudah-mudahan rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatir Rasul Sayyidina Muhammad dan bibarakati sahibul manaqib Sayyidina Qutbur Rabbani wa Ghawthus Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya teringat kurang lebih di tahun 1998 atau 1999. Kala itu saya menemani kakek saya, hadirin, Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf, hadir di haulnya Kiai Syekh Al-Hajj Muhammad Uthman Al-Ishaqi di Jatipurwo. Waktu itu saya melihat kakek saya itu sepanjang duduk hadir, di depannya itu ada air gelas, air mineral. Itu air dibuka, hadirin, tapi nggak diminum-minum. Saya bertanya-tanya di dalam hati saya, tumben kok nggak diminum? Yang hadir waktu itu banyak, ribuan. Mungkin antum atau mungkin sampean-sampean pernah hadir atau hadir setiap tahun. Ketika pulang, parkir mobil agak jauh. Lalu kemudian orang banyak yang mau bersalaman sama beliau, tapi air tersebut dipegang terus, nggak diminum sama beliau. Air tadi sepanjang jalan dipegang terus oleh beliau, kakek kami Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf, tapi gak diminum. Di sampingnya ada adik beliau, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Sedangkan orang banyak, ratusan bahkan ribuan yang bersalaman sama beliau. Begitu banyak yang bersalaman dan lain sebagainya, ditegur oleh adiknya. Dipanggil lalu ditegur sambil mengatakan air tersebut buang saja, katanya. Air tadi itu
yang sepanjang acara itu dibuka disuruh buang. Dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri, beliau kakek kami mengatakan, wallah, katanya, ra'aitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wada'a yadahu fihi. Demi Allah, kata beliau, saya melihat ketika mulai pembacaan manaqib sampai akhir acara, saya melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan mata saya sendiri meletakkan tangannya di air tersebut. Dan kamu menyuruh saya untuk membuang? La, gak mungkin saya buang. Kamu siapa? Oh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani siapa? Oleh karena itu hadirin, di sini kita mengambil pelajaran luar biasa bahwasannya sahibul manaqib Qutbur Rabbani wa Ghawthus Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat berkah. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini, insya Allah kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Yang penting hadirin, pasang niat. Dulu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama 3 temannya atau 2 temannya. Yang satu namanya Ibn Asrun dan yang satu lagi Ibnu Saqqa. Dan yang ketiganya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 3 orang tersebut satu kawanan, satu grup, mendengar ada salah seorang wali min auliyaillah Qutbul Ghauth, makamnya seorang kutub. Beliau bernama Syekh Yusuf Al-Hamadani, seorang waliullah mukashif, ahli kasyaf. Lalu kemudian 3 orang tersebut, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama 2 orang kawannya, berencana untuk berziarah, mendatangi beliau, mendatangi seorang waliullah. Hadirin, waliullah itu hidup dan wafat sama. Bahkan dikatakan waliullah ketika hidup dan ketika wafatnya lebih dahsyat, lebih luar biasa ketika wafatnya. Kenapa? Dikatakan kalau masih hidup di situ ada yang namanya kulfah atau taklif. Ketika masih hidup masih ada tuntutan hadirin. Wali masih hidup masih harus sholat, masih harus berpuasa, masih harus melakukan perintah-perintah Allah, masih harus beramal. Sehingga ketika para muhibbinnya, para muridnya, para pecintanya datang, masih ada yang namanya waktu-waktu yang di situ tetap harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia darul amal. Dunia itu tempatnya amal. Tapi apabila seorang wali sudah wafat, maka di situ tidak ada kulfah lagi, tidak ada paksaan, tidak ada amal lagi. Jadi ketika seorang pecinta menyebut nama wali tersebut, maka wali tadi hadir. Wali tersebut ada hadirin. Dan ini Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semenjak kecilnya sudah luar biasa, semenjak mudanya luar biasa. Ketika hendak menghadiri atau akan mendatangi seorang wali, Syekh Yusuf Al-Hamadani tadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya sama Ibn Asrun, "Wahai Abdul Qadir, kita ini akan mendatangi wali Allah. Seperti kita sekarang ini datang hadirin, kita ini datangi wali Allah. Hadir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ma'ana, bersama kita semuanya. Apa yang kau niati?" Kalau saya, kata Ibn Asrun, kalau saya niat supaya Allah berikan saya harta banyak, saya jadi kaya raya. Bahkan saya ingin menjadi orang paling kaya sekota saya, se-Baghdad. Lalu nggak tahunya ditanya Ibn Saqqa, "Amma anta ya Ibn Saqqa, madza tanwi?" Kalau kamu wahai Ibn Saqqa, yang kamu niati apa? Dijawab oleh Ibn Saqqa,
Ana sami'tuhu annahu alim. Saya dengar katanya dia itu alim. Fa inni uridu an amtahinahu wa ujarribuh. Yang saya inginkan, saya kepingin ngetes ilmunya itu sampai mana katanya orang alim. Ibnu Sakka ini hadirin, walaupun masih muda, luar biasa. Walaupun dia itu masih muda, Al-Quran hafal ala daghril ghaib. Al-Quran itu hafalnya luar biasa. Ibarat kalau tidur itu ngelendur, mengigau, itu ngigaunya Al-Quran. Hafal sekian-sekian kitab. Kata Ibnu Sakka, saya kepingin ngetes ilmunya sampai mana, masa benar dia wali. Taunya ditanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih muda. Wa anta ya Abdul Qadir madza tanwi? Kalau kamu wahai Abdul Qadir, apa yang kamu niati? Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, anwi akhdil barakah. Saya enggak niat apa-apa kecuali saya niat ngambil berkahnya itu wali. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Berangkat ini bertiga. Begitu sampai di depan rumahnya wali tersebut, Syekh Yusuf Al-Hamdani tadi, ketika mengucapkan Assalamualaikum, wali tersebut langsung menyebut satu persatu. Waalaikumsalam ya Ibn Asrun wa ya Ibn Sakka wa ya anta Abdul Qadir Al-Jailani. Waalaikumsalam untukmu Ibn Asrun, Ibn Sakka dan Abdul Qadir. Kaget mereka semua. Udkhulu, masuk. Begitu semuanya masuk, duduk, wali tersebut Syekh Yusuf Al-Hamdani tadi duduk di atas kursi. Lalu tiba-tiba dikasyaf hadirin. Anta ya Ibn Asrun. Engkau wahai Ibn Asrun, anta batakun ghaniyan, anta satakuna ghaniyan. Engkau akan menjadi orang ghani, kaya raya, wa amwal hakada. Wa amwalak hakada. Dan harta-hartamu sampai segini-segini. Artinya banyak. Duitmu bakal banyak, hartamu bakal banyak. Ibn Sakka langsung melihat sudah nggak enak hadirin. Sudah gelisah Ibn Sakka. Dilompati karena niatnya buruk. Wali itu yang dilihat, kalau kita duduk di hadapan wali, itu yang kita jaga itu hati hadirin. Kita jaga itu hati. Kalau kita duduk di hadapannya orang-orang bos-bos pejabat, yang dijaga adalah ucapan. Di hadapan para ulama yang dijaga adab. Kalau wali yang dijaga hati. Dilompati, nggak ditanya Ibn Sakka. Langsung lewat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wa amma anta ya Abdul Qadir, ra'aituka jalisan ala kursi wa anta qulta qadami ala raqabah kulli wali. Dan saya lihat engkau wahai Abdul Qadir, saya lihat engkau nanti duduk. Ini yang dibahas masa depan hadirin. Aku lihat engkau nanti duduk di atas kursi sambil engkau katakan seluruh wali yang ada ini, leher mereka semuanya ada di bawah telapak kaki saya. Jadi rajanya para wali Allah. Ibn Sakka nggak bisa lihat itu. Ini Ibn Sakka ini cerminan zaman sekarang orang yang anti haul. Cerminan orang anti manakipan, anti maulitan, anti tahlilan. Ini sekarang ini Ibn Sakkanya ini. Yang kerjaannya i'tirad ala auliyaillah. Yang berpaling, yang benci, yang meremehkan, yang nggak percaya sama wali-wali Allah. Itu kalau saya menamakan itu namanya Islam Protestan. Yang kerjaannya protes. Ibn Sakka langsung protes sambil mengatakan la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui kegaiban kecuali Allah. Nggak tahunya wali tersebut mengatakan amma anta ya Ibn Sakka ra'aituka tamut ala ghairi dinik. Kalau saya melihat engkau wahai Ibn Sakka, kamu akan meninggal bukan di dalam agama ini, yaitu agama Islam, luar agama Islam. Ibn Sakka nggak percaya. Yang namanya wali-wali nggak dipercaya sama Ibn Sakka. Keluar mereka semuanya, nggak taunya berpisah. Ibn Sakka sampai ke rumahnya, ada satu orang ngundang acara hadirin.
Didatangi itu Ibnu Saqqa sambil mengatakan, wahai Ibnu Saqqa, kan engkau pemuda yang alim, kan engkau pintar dalam ilmu jidal, ilmu debat. Hadza ya Ibnu Saqqa, ini wahai Ibnu Saqqa, ada undangan debat di hadapan raja Nasrani, raja dari kaum Nasrani. Kata Ibnu Saqqa, marhaba, iya saya datang. Dengan percaya dirinya, dengan takaburnya, sombongnya, Ibnu Saqqa mengatakan saya hadir. Dari pertama sudah percaya diri bahwasanya dia bisa mengalahkannya. Berangkat hadir. Ketika berangkat Ibnu Saqqa sampai di dalam tempat aula acara, rajanya duduk, kemudian di situ ada Ibnu Saqqa dan di hadapannya ada kisisin, para pendeta-pendeta. Belum acara dimulai, raja memerintahkan putrinya yang waktu itu sangat cantik, paling cantik sekotanya atau paling cantik senegaranya, anak putri raja tersebut. Nggak taunya putri raja tersebut dengan pakaian yang luar biasa, cantik dan bermake up semuanya, lalu berjalan di hadapan Ibnu Saqqa. Ibnu Saqqa melihat, langsung jatuh cinta. Cinta pada pandangan pertama. Ini repotnya. Biasanya ulama itu kalau sudah kelihatan orang atau perempuan cantik, ilmunya itu langsung rendah, langsung turun. Makanya sampean jangan heran kalau kiai banyak istrinya, ulama banyak istrinya, jangan heran. Memang kayak gitu sudah. Karena dikatakan ilmu itu panas, yang bisa mendinginkan adalah kawin. Jadi sampean jangan heran. Lalu kemudian Ibnu Saqqa tertarik, jatuh cinta, sudah nggak bisa ditahan cintanya. Lalu mengatakan kepada raja, wahai raja, ini siapa? Kata raja, ini putri saya. Uridu an atazawwajha. Uridu an uzawwijha. Saya ingin menikahinya. Kata si raja, oh nggak bisa. Oh kenapa nggak bisa wahai raja? Karena kamu itu Islam, sedangkan anak saya Nasrani. Kalau kamu mau menikahi putri saya, ya kamu harus keluar dari agamamu, masuk ke Nasrani. Begitu selesai, raja mengatakan tadi, Ibnu Saqqa langsung mengatakan, kalau begitu saya masuk Nasrani. Allah hinakan hadirin karena kurang ajar sama wali. Hasilnya kayak gini. Begitu Ibnu Saqqa mengatakan tersebut, langsung diumumkan bahwasanya Ibnu Saqqa masuk ke dalam agama Nasrani, Tanassar, jadi Nasrani, disebarkan. Ibnu Saqqa dengan percaya dirinya, pokoknya yang penting bisa kawin sama putri raja. Nggak taunya ketika mau acara hari H pernikahan, Ibnu Saqqa diusir dari kerajaan, nggak jadi menikah dengan putri raja, diusir, diarusir, diangkat, dilempar ke luar istana. Sudah Nasrani. Suatu ketika ada satu orang dari Baghdad melihat dan kenal Ibnu Saqqa sudah duduk compang-camping jadi pengemis di depan istana. Ditanya sama orang tersebut, bukankah kamu Ibnu Saqqa? Kata Ibnu Saqqa, na'am. Ma baluk? Kenapa kamu seperti ini, compang-camping dan lain sebagainya? Diceritakan. Setelah cerita lalu ditanya, ya Ibnu, indak, apa yang tersisa dari hafalanmu tentang Al-Quran? Kata Ibnu Saqqa, saya lupa tentang Al-Quran semuanya kecuali satu ayat. Apa itu ayatnya?
Ayatnya adalah tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Ayatnya yang tersisa adalah bersenang-senanglah, arti ayatnya ini hadirin. Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu karena engkau adalah penghuni neraka. Ayatnya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikasyaf oleh Syekh Yusuf Al-Amadani, beliau kedudukannya luar biasa. Di sini kita pelajari hadirin, kalau datang ke majelis seperti sekarang, hadir ke majelis seperti sekarang, sampean pasang niat dari rumah. Yang pengen kaya, hadir niat. Yang pengen barokah, hadir niat. Yang sakit pengen sehat, hadir niat. Buka airnya, minum. Dibacai manakib, dibacai yari, dibacai maulid dan lain sebagainya. Minum, sehat insya Allah. Yang penting apa? Yakin. Pasang niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Semuanya tahu. Hanyalah amal apapun itu, besar kecilnya apapun itu adalah tergantung niatnya. Rubba amalin saghirin ta'dhumuhu niyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar hanya karena niatnya besar. Wa rubba amalin 'azim kabir. Dan berapa banyak amalnya besar, hebat, tusaghiruhu niyah, tapi menjadi kecil cuma gara-gara niat. Oleh karena itu insyaallah mudah-mudahan apa yang kita niati menjadi kenyataan. Yang penting hadirin benar-benar. Yang penting sidik. Sidik ini bukan sembarangan hadirin. Yakin, sidik dengan apa yang diucapkan oleh guru-guru kita. Mungkin antum sudah banyak yang mendengarkan petuah-petuah para kiai, para ulama, para penceramah tentang keluar biasaan daripada manaqib, acara zikir dan lain sebagainya. Cuman membekas atau tidak di dalam hati kita, itulah yang perlu kita pertanyakan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai kecil sudah dididik untuk sidik, jujur, benar-benar. Suatu ketika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di umur yang 10 tahun atau ke bawah, beliau itu pamit sama ibunya mau belajar di Mekah atau mau belajar di Hijaz. Ngomong sama ibunya, "Bu, saya pamit mau belajar, Bu." Kecil hadirin. Umur 10 tahun atau ke bawah. Itu kalau umur zaman sekarang ini masih repot-repotnya main video game. Umur segitu itu masih repot-repotnya main HP, nangis. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani izin sama ibunya taklim berangkat. Kata Syekh Abdul Qadir kata ibu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Asy-Syarifah Fatimah binti Abdullah As-Sawma'i Al-Husaini. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari ayahnya Al-Hasani, dari ibunya Al-Husaini. Kata ibunya, Syarifah salihah yang sangat saleh tersebut, "Wahai Abdul Qadir, silahkan kau berangkat. Tapi pesan saya satu, wahai Abdul Qadir. As-sidq, jujur, benar-benar. Jangan sampai kamu tidak benar-benar dan tidak jujur, wahai Abdul Qadir." "Iya wahai berangkat," saya berkata. Sebelum berangkat dititipi sama ibunya 40 dinar. 40 dinar ini hadirin, 1 dinar ini itu uang emas, koin emas. 1 dinar itu lebih dari 5 gram. 1 dinar itu lebih dari 5 gram. Saya tanya, harga emas sekarang 1 gram berapa? Bu, 1 gram emas berapa, Bu? Gak pernah dibelikan emas sama suami sampean? Parah suami sampean. Berapa kira-kira? Ada yang tahu? 1 juta? 1.300.000. Ya pantas kalau sampean gak dibelikan emas sama suami sampean. Kata suami sampean, lebih baik saya beli sapi daripada saya belikan emas. 1.300.000.
Itu 1 gram, 1 dinar 5 gram lebih. Kalau 40 silahkan sampean hitung sendiri. 40 keping dinar uang emas diberikan oleh ibunya untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dimasukkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam lengan bajunya. Berangkat bersama rombongan dari Baghdad menuju ke Irak, menuju ke Hijaz. Di tengah perjalanan ada 60 orang perampok hadir. Begal. 60 orang. Rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditahan. Lalu kemudian mereka semuanya diancam mau dibunuh kecuali menyerahkan hartanya. Ancamannya bunuh hadirin. Mati ancamannya. Satu persatu ditanya. Uangnya diambil, hartanya diambil. Sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani umur 10 tahun. Bayangkan umur 10 tahun. Ditanya sama perampok tersebut. Wahai anak, punya duit, punya harta? Oh punya katanya. Berapa? 40 dinar. Perampok tadi senyum. Anak kecil punya 40 dinar itu mustahil. Wah, tinggal. Karena pikir perampok tadi, ini pasti bohong. Dilewati kemudian semuanya. Setelah semuanya selesai, Syekh Abdul Qadir Jailani bingung. Kok saya nggak dipercaya? Didatangi perampok tadi hadirin. Sampean pernah lihat anak kecil datang perampok cetor? Ya ini sekarang ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang sambil melihat wajahnya pemimpin ketua perampoknya dilihat. Ketua perampok tadi melihat anak kecil. Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, apa wahai nak? Saya kok gak ditanya lagi? Ditanya apa? Itu semuanya diambil hartanya. Kok harta saya gak diambil? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu punya duit berapa? 40 dinar. Ketua perampok gak percaya. Anak kecil punya duit segitu, mustahil. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau nggak percaya periksa saya. Diperiksa, diambil, ternyata ada kantong di sini, kantong duit. Dikeluarkan itu duit, ternyata benar 40 dinar emas hadirin. Perampok tadi, ketua perampok tadi heran, ditanya, wahai engkau anak kecil, kok berani-beraninya kamu jujur? Coba kamu diam, kamu mungkin selamat, hartamu selamat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ahadatni ummi. Ibu saya sudah menegur saya. Saya dan janji kepada ibu saya, kalau saya tidak boleh bohong, saya harus jujur. Maka ya sudah, ini saya berikan. Ketua perampok nangis saja. Ketua perampok tadi nangis. Anak buahnya bingung. Ini kenapa ketua kok nangis? Lalu ketua perampok tadi ngomong, wallah ini anak kecil. Satu perintah ibunya ditaati. Saya seumur hidup saya, perintah Allah saya langgar semuanya. Ushidukum. Saksikan wahai kalian semuanya, saya tobat di tangannya ini anak kecil. Ketua perampoknya tobat. Berkat apa? Berkat jujur. Anak buahnya bingung, ketuanya tobat. Wah, saya tidak punya ketua. Sisanya daripada perampok 60 orang itu semuanya tobat di tangannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anak kecil hadirin bikin tobat hadirin. Berkat daripada kejujuran. Perintah orang tuanya, perintah gurunya ditaati. Sukses. Kita semuanya ini alhamdulillah di hadapan kita tadi banyak para ulama, kiai-kiai, zuriyah daripada Hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Guru-guru kita semuanya. Kalau kita ambil pegang teguh luar biasa hadirin. Ada seorang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini waliullah besar.
Syekh Abu Yazid Al-Bustami didatangi satu orang, "Wahai Syekh Abu Yazid, saya kepingin belajar sama sampean." "Belajar sama saya?" "Iya." "Apakah kamu mau sungguh-sungguh?" "Iya, saya sungguh-sungguh." Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini kebanyakannya adalah keluarga pengembara. Ketika pengembara di hadapan Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu ada sungai, hadirin. Ketika ada sungai, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ngomong sama muridnya, "Kalau kamu benar-benar jujur, sidik dengan niat kamu menjadi murid saya, kita sekarang akan menyeberang ini air. Sungai ini kita seberangi." Kata muridnya, "Siap, guru." "Siap, iya." Syekh Abu Yazid mengatakan, "Saya akan menyeberangi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nyebrang dengan bacaan Bismi Yazid Al-Bustami." Ingat ya, Abu Yazid Al-Bustami wali Allah. Dia mengatakan, "Saya nyebrangnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu bacanya Bismi Yazid Al-Bustami." Muridnya mulai bingung, kok saya nggak disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim juga? Kan jelas dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi ini kok dengan nama Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami Bismillahirrahmanirrahim jalan, hadirin. Sungai tadi kayak padat, dia jalan nyantai di atasnya sungai. Murid tadi masih bingung, Bismillahirrahmanirrahim apa Bismi Yazid Al-Bustami? Nggak bisa, di mana-mana Allah lebih agung, Allah lebih diutamakan, betul. Tapi lihat keadaan sekarang. Ini perintahnya guru. Laula murabbi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan guru kita nggak kenal Tuhan. Nggak taunya itu murid mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan melangkah satu langkah pure. Murid tadi masuk ke dalam sungai. Abu Yazid melihat, ini kenapa murid saya ini? Balik Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, dipegang tangan muridnya, ditarik, lalu mengatakan, "Kamu baca apa?" Kata si murid, "Saya baca Bismillahirrahmanirrahim." "Kenapa kamu baca Bismillahirrahmanirrahim?" Nak, cong," katanya. "Bismillah saya sama bismillah kamu beda. Bismillahirrahmanirrahimnya saya itu, basmalah saya itu nembus. Kalau basmalahmu itu nggak ada apa-apanya." Nyata, hadirin. Kalau yang sudah namanya wali itu sudah pasrah. Kita pasrah. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal itu luar biasa makomnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang juga pernah mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani minta tolong supaya madhabnya ditolong. Dulu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani madhabnya Syafi'i, antum tahu semuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dulu madhabnya Syafi'i. Sampai akhirnya mimpi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Adrik madhabi ya Abdul Qadir Al-Jailani. Tolong madhab saya wahai Abdul Qadir." Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani akhirnya yatamadhab bimadhab Imam Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masuk madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini bukan sembarangan, hadirin. Suatu ketika sultan di zamannya atau khalifah di zamannya punya anak perempuan kesurupan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal sedang ngajar. Waktu pertengahan ngajar datang ajudan anak buahnya daripada khalifah tersebut, Amirul Mukminin waktu itu. Datang minta tolong kepada Imam Ahmad bin Hanbal supaya diruqyah. Imam Ahmad bin Hanbal kalau sudah ngajar nggak bisa diganggu. Tolong, ini perintah daripada khalifah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Sudah, nggak usah banyak ngomong, sandal saya ini bawa, pukul kepalanya putri raja." Diambil, ikut saja. Diambil sandalnya, tapi sampean jangan ngambil sandal saya. Ini hati-hati sandal ini. Kalau diganti yang lebih bagus nggak apa-apa.
Tapi kalau diambil, waduh. Diambil itu sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal, lari. Sampai di depannya raja. Mana Imam Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal mengajar. Sedang mengajar. Terus bagaimana? Katanya ini ada sandalnya. Kata beliau, ancam, pukulkan ini sandal ke kepala putrinya. Wah, kurang ajar Ahmad bin Hanbal ini. Masa putri saya mau dipukul pakai sandalnya? Tapi ini perintah, bismillah. Itu ajudannya raja sudah dekat. Didatangi itu putrinya raja sambil mengatakan, kalau kamu nggak keluar ini sandal saya pukulkan ke kepalamu. Ini sandalnya Ahmad bin Hanbal, saya pukulkan ke kepalamu. Nggak taunya apa hadirin? Sihir dan jin yang ada di dalam putrinya tadi, putri raja tadi, itu sambil mengatakan, akhruj. Saya keluar. Seketika itu juga sehat, sembuh. Nggak lama Imam Ahmad bin Hanbal meninggal. Sandalnya masih sama ajudan tadi. Begitu meninggal Imam Ahmad bin Hanbal, putri khalifah tadi kesurupan lagi ya tadi. Kesurupan tadi ajudannya ngomong, oh tenang raja, tenang khalifah. Kenapa? Sandalnya Ahmad bin Hanbal masih sama kita. Didatangi putri tersebut, lalu diambil. Sekarang kamu mau keluar apa enggak? Saya pukul kamu dengan sandalnya Ahmad bin Hanbal. Kata jin yang ada di dalam putri tadi itu ngomong, kalau dulu sandalnya Ahmad bin Hanbal yang saya takutkan karena Ahmad bin Hanbalnya masih ada. Kalau sekarang Ahmad bin Hanbalnya keluar, sudah wafat, kalau sandalnya saja saya nggak takut. Kenapa? Ini berkahnya para wali Allah. Luar biasa hadirin. Kita nggak usah jauh-jauh sampai Imam Ahmad bin Hanbal yang ada di Baghdad, yang ada di Kufah, yang ada di Basra dan lain sebagainya. Yang ada di Bangkalan. Ini masih Bangkalan ya? Nah. Yang ada di Bangkalan Syekhana Khalil, Syekhana Muhammad Khalil. Saya mendapatkan ini cerita dari salah seorang yang sudah sepuh, tua. Orang tersebut ada di Probolinggo atau Kabupaten Probolinggo. Waktu itu di Keraksan. Saya duduk, beliau cerita. Kalau orang zaman dulu itu yakinnya luar biasa. Ini kalau kita semuanya hadirin, kita ngomong, apakah antum semuanya yakin? Mungkin masih setengah-setengah. Kalau kita tanya apakah antum semuanya, sampean semuanya beriman kepada Allah, sampean pasti mengatakan kami semuanya beriman. Tapi kalau masalah yakin itu beda. Ada satu orang muridnya, Syekhana Khalil. Murid ini nggak pernah belajar, nggak pernah nyantri. Suatu ketika murid tersebut ada di Pulau Jawa, di daerah Jawa sana. Ketika mau datang ke Bangkalan harus naik kapal, harus naik perahu. Ketika datang perahunya sudah sampai Bangkalan. Nunggu lama. Akhirnya ada perahu berangkat. Sampai berangkat pengajian daripada Syekhana Khalil sudah habis. Datang itu anak, datang itu santri ngomong, wahai Syekhana Khalil, Yai saya minta maaf, saya mau datang itu tepat waktu, cuman perahunya nggak ada, saya telat. Balik ke Pulau Jawa, perahunya sudah nggak ada, telat lagi. Besoknya berangkat lagi telat, jadi setiap hari telat cuman gara-gara terlambat perahu. Akhirnya karena ini santri beling, santri nakal, tapi luar biasa yakinnya bagus, ngomong sama Syekhana Khalil, Syekhana Khalil, Kiai, saya minta amalan. Amalan apa? Ini masih murid baru kok minta amalan. Saya minta amalan supaya saya bisa berjalan di atas air. Daripada saya nunggu perahu telat terus, mending saya berjalan di atas air. Hadirin, Suramadu kan jauh. Ini jalan di atas air. Syekhana Khalil melihat ini murid baru kayak gini, kok minta amalan. Syekhana Khalil kasih amalan. Amalannya apa? Karena ini murid-murid baru hadirin. Ngaji masih nggak bisa. Kata Syekhana Khalil, ya sudah, kalau mau nyebrang baca ini amalan. Apa itu amalannya?
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa apa itu? Doa masuk WC. Ini santri kan nggak pernah belajar. Wah, saya amalkan. Ditulis sama dia pakai bahasa Latin. Ditulis pakai bahasa Latin, pulang malam terlambat, dilihat gak ada perahu, diambil itu kertas sambil baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jalan hadirin di atas air. Selat Madura jalan dia. Kenapa? Yakin dengan omongannya gurunya, yakin jalan. Besoknya berjalan lagi, nyebrang dari Jawa ke Madura. Setiap hari kayak gitu. Santri-santri senior, santri-santri yang atas, kakak kelas, mulai bingung. Ini murid baru kok sudah sakti. Wah, ini nggak bisa, ini harus ditanya ini katanya. Ngomong, kamu kok bisa berjalan di atas air? Oh iya katanya. Kok bisa? Kenapa? Apa yang kamu amalkan? Saya dikasih sama kiai. Apa itu amalannya? Ditunjukkan hadirin. Ini amalannya. Santri kelas atas, santri senior paham. Dilihat, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wah, ketawa. Wah, apa ini katanya? Ini doa masuk toilet. Ini doa masuk kamar mandi katanya. Kata santri tadi, enggak, ini doa berjalan di atas air. Buktinya saya setiap hari berjalan di atas air. Bukan, ini doa masuk toilet. Kalau nggak percaya dipanggil teman-temannya. Dipanggil semua teman-temannya, sama santri tadi katakan, ayo semuanya baca doa toilet, masuk toilet. Semuanya kompak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Santri tadi ngomong, kok hafal semuanya? Ditanya, doa apa itu? Toilet, semuanya komplak. 10-20 orang semuanya mengatakan itu doa masuk toilet. Santri tadi mulai kendor yakinnya. Sampean pernah dengar ceritanya Ponari enggak? Pak, Bu, pernah dengar ceritanya Ponari? Ponari itu anak kecil, punya batu, katanya batunya jatuh dari langit. Itu kalau orang minta air, yang sakit dicelup itu batu, jadi sehat, sembuh. Yang rumahnya Ponari itu mulai dari gubuk sampai jadi rumah mewah. Batu tadi kemudian diperiksa sama mahasiswa-mahasiswa. Setelah diperiksa, dikatakan ini bukan batu dari langit, tapi ini batu kali. Batu sungai. Akhirnya banyak orang yang ragu bahwasanya yang dipegang Ponari batu dari langit, meteor. Akhirnya orang ketika sakit datang ke Ponari, dimasukkan itu batu, ragu, masa batu kali. Ketika diminum, sakitnya tambah parah. Kenapa? Yakinnya hilang. Ini santrinya Syekhana Khalil waktu dulu itu, santri baru. Begitu mendengar, waduh masa doa toilet. Akhirnya dibaca, ketika dibaca sambil ragu, jalan enggak, doa mantra sakti, doa toilet, ragu hatinya. Jalan satu langkah, jebur hadirin. Kenapa? Karena yakinnya hilang. Oleh karena itu kita hadir di tempat ini, sampean yakin aja, insya Allah balik dari tempat ini semuanya dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Balik dari tempat ini mudah-mudahan Allah tambahkan hati kita cinta kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita semuanya hajat-hajat kita berkat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkat beliau semuanya hajatnya dikabulkan. Kita doa sama tawasul kepada Allah, tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kunu ma'ana fi kulli ma'ana fil hissi wal ma'na. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kunu ma'ana fi kulli ma'ana fil hissi wal ma'na. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kunu ma'ana fi kulli ma'ana fil hissi wal ma'na.
Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya ayyuhal aziz masana wa ahlana dhur waj'na bi bidha'a musya fa'u filana al-kayl wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Hadirin, doa tersebut saya ijazahkan buat semua yang hadir. Terutama kalau ziarah waliullah. Dua ada di dalam surat Yusuf. Makanya sampean kalau baca surat Yusuf jangan yang pas doa peletnya. Pas doa mahabbahnya luar biasa hafal. Ini Al-Quran yang dibaca itu saya. Terutama santri-santri. Dua ayat itu. Yang pertama, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Kalau ziarah ke waliullah, siapapun dia, Sunan Ampel, Syekhana Khalil, Syekh Muhammad bin Utsman Al-Ishaqi, semuanya. Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, semuanya. Wali-waliullah, sampean ziarah, sampean baca, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayahanda kami, mintakan ampun untuk dosa kami karena kami orang bersalah. Lalu yang kedua ayatnya adalah ya ayyuhal aziz, wahai orang yang mulia, karena yang diziarahi waliullah mulia. Ya ayyuhal aziz masana wa ahluna dhur waj'na bi bidha'a musja fa'awfi lana al-kayl wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Wahai orang aziz, orang mulia, sesungguhnya menimpa kami krisis. Saya melarat. Ngomong sama Sahibul Gab, fa'awfi lana al-kayl, penuhi timbangan saya, kantong-kantong saya dipenuhi. Tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, Allah membalas orang yang mau sedekah. Yang ketiga, daripada perkataan salaf Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan ziarah bersama atau ziarah seorang wali termasuk hadir manaqiban. Sampean hadirkan, sampean katakan kunu ma'ana. Sebut namanya. Kita di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kunu ma'ana. Jadilah engkau bersama kami. Fi kulli ma'ana. Di setiap apa-apa kesusahan, kesulitan kami. Fil hissi wal ma'na, baik secara his yang dirasakan ataupun yang tidak dirasakan. InsyaAllah baca itu kita ditemani terus oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan semuanya dapat barakahnya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'alna wa la fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la ma'thuma wa la ma'zura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma taqabbal niyatana, Allahumma taqabbal tadarru'ana, Allahumma taqabbal ma 'amilna fi hadzal majlis. Ya Allah, terimalah apa yang kami amalkan di majlis ini, di tempat ini, bacaan kami, hadirnya kami, niat kami semuanya ya Allah. Dan kami bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad, bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bertawasul dengan para guru-guru kami, bertawasul dengan para salihin semuanya ya Rabb. Kabulkan doa-doa kami. Jangan bangunkan kami dari tempat ini kecuali ya Rabb. Engkau tulis nama-nama kami sebagai orang-orang yang selamat. Engkau tulis nama-nama kami sebagai orang-orang yang Engkau ampuni. Engkau tulis hajat-hajat kami sudah Engkau kabulkan ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban, ballighna Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wa jannibna al-atham ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Panjangkan usia guru-guru kami ya Allah, panjangkan usia orang tua kami ya Allah. Apabila mereka atau beliau-beliau sudah wafat, jadikan makam-makam mereka raudhah min riyadil jannah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.